Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Telkom karena harga sahamnya sudah turun lumayan cukup dalam. Apakah ini menjadi peluang atau jebakan untuk investor? Nah, kita pun akan menganalisa secara fundamental dan kita akan prediksikan juga dividennya buat teman-teman. Jadi ya, apakah kehadiran Starlink milik Elon Musk itu juga menjadi peluang atau pesaing baru bagi Telkom, ISAT, dan juga XL? Nah, kita pun akan membahas ya pada video kali ini. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Starlink ini diketahui telah mengantongi izin operasi. Telkom dan ISAT memandang positif kehadiran Starlink, sementara XCL memberikan catatan terkait persaingan yang adil. Nah, ini kita akan bahas dulu ya pemberitaan dari update berita premium bisnis.com. Pemerintah menyebutkan Starlink, layanan internet milik Elon Musk, telah mengantongi izin operasi di Indonesia. Starlink bakal melakukan uji coba di ibu kota negara IKN Nusantara. Nah, kalau misalkan kita garis bawahi kenapa Starlink ini uji cobanya di IKN bukan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Nah, tentu saja layanan internet berbasis dari satelit ya dengan orbit rendah itu lebih cocok ya digunakan untuk di daerah-daerah yang memang belum digapai oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Jadi ibaratnya daerah-daerah terpencil yang belum masuk internet. Ya makanya memang Starlink ini cukup mahal gitu guys ya, dan memang kecepatannya juga katanya sih lebih tinggi ya dibandingkan provider yang ada di Indonesia. Jadi dari kecepatan yang memang tinggi ya, tapi harganya juga lumayan cukup mahal. Jadi lebih cocok digunakan ya memang untuk kalangan menengah ke atas gitu guys. Nah, kita akan lihat ya apakah ini menjadi pesaing ya untuk Telkom, ISAT, dan XL. Sebenarnya ada peluang kolaborasi ya Starlink dengan Telkom, ISAT, dan juga XL. Terkait kehadiran Starlink, emiten telekomunikasi punya pandangan berbeda. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom TLKM optimis Starlink bakal berdampak positif pada pertumbuhan pelanggan perusahaan. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, mengatakan bahwa dengan masuknya Starlink di Indonesia memicu peningkatan jumlah pelanggan Telkom Group. Telkom melalui Telkomsat telah bekerja sama dengan Starlink yang bersifat B2B atau business to business guys ya. Adapun kebijakan Menkominfo kita harus komplit. Tapi secara bisnis kita optimis, secara bisnis dengan bekerja sama ini kita tetap optimis ya, ujar Andri saat ditemui pada acara mudik bersama BUMN Telkom Group di Jakarta. Nah, jadi kehadiran Starlink ya milik Elon Musk ini sebenarnya menjadi peluang kolaborasi yang cukup bagus ya, terutama untuk Telkom karena Telkom ini kan kepunyaannya BUMN ya, kepunyaannya negara Indonesia. Jadi dengan hadirnya Starlink di Indonesia ini seharusnya ya bukan menjadi ancaman untuk labanya Telkom. Ya, ini seharusnya menjadi kolaborasi ya secara B2B atau business to business dengan Starlink ya untuk meningkatkan jumlah pelanggan Telkom Group ya. Semoga saja kedepannya Telkom ini labanya bisa mengalami kenaikan. Nah, jadi apa nih yang memicu penurunan harga saham Telkom ya guys ya? Secara garis besar sebenarnya memang ada aksi jual ya di saham Telkom sehingga menyebabkan harga sahamnya turun. Nah, jadi memang ya penurunan saham Telkom ini tidak lepas ya dari pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh Telkom. Menurut research analis MNC Sekuritas, Vera mengatakan bahwa pemicu anjloknya saham Telkom itu disebabkan oleh kinerja perseroan yang masih tidak sesuai dengan konsensus pasar ya, atau tidak sesuai dengan keinginan market. Vera mengelaborasi bahwa konsensus pasar mengestimasikan pendapatan Telkom sepanjang tahun bisa mencapai 151 triliun rupiah atau naik 2,56% secara year on year. Namun pada kenyataannya hanya naik 1,29% atau 149,22 triliun rupiah saja. Begitu juga dengan estimasi pencapaian laba bersih yang ditarget naik mencapai 23,94% secara year on year, namun laba bersihnya hanya naik 18,9% saja. Nah, ini ya sebenarnya yang menjadikan kenapa saham Telkom ini mengalami penurunan harga gitu guys ya. Dan kita melihat ya hari ini sudah mulai naik kembali sebenarnya untuk harga saham Telkom.
Ini naik 1,56% ya per hari ini, close di Rp3.250 per lembar saham. Nah, jadi untuk Telkom ya kita akan analisa dulu secara fundamental ya. Nah, untuk dalam range 1 tahun ya guys ya, dari range 4.200-an atau area tertingginya di 1 tahun ini, memang untuk Telkom ini minus ya 23,89%. Jadi kira-kira apakah ada teman-teman yang masih hold saham Telkom di range 4.000-an ya dan masih floating loss ya, boleh tulis di kolom komentar guys ya. Nah, apakah ini menjadi peluang atau jebakan ya kalau misalkan kita mau masuk di saham Telkom? Nanti kita akan bahas juga guys ya berdasarkan dari sisi teknikalnya. Untuk Telkom sendiri ya, P/E ratio di angka 13,30 kali dengan PBV 2,27 kali. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya guys ya, dari sisi price to book value ini sebenarnya sudah jauh lebih murah dibandingkan PBV-nya di tahun 2020 guys ya, tepatnya di sekitar November 2020 saat COVID melanda, ini PBV-nya di 2,50. Sedangkan PBV saat ini untuk saham Telkom berada di PBV 2,27 kali guys ya. Berarti secara price to book value sebenarnya saham Telkom ini sudah jauh lebih murah dibandingkan ketika ya PBV-nya di tahun 2020 atau ketika pandemi. Namun dari sisi harga memang di tahun 2020 itu penurunannya cukup dalam guys ya. Dia mencapai di level 2.500-an. Sedangkan untuk harganya saat ini di 3.250 dan kemarin sempat turun juga ya ke 3.100-an guys. Jadi untuk Telkom secara price to book value sebenarnya ini sudah jauh lebih murah ya dibandingkan saat COVID. Nah, kita akan cek juga ya untuk labanya ketika di kuartal 1 2024 ini sebenarnya secara year on year mengalami penurunan guys. Dari 6,4 triliun ya turun menjadi 6 triliunan saja. Ya untuk net income kuartal 1 2024, sedangkan secara kuartalan ya dibandingkan kuartal 4 2023 lalu sebenarnya ada kenaikan sebesar 1 triliunan. Dari 5 triliun menjadi 6 triliunan guys. Jadi sebenarnya secara kuartalan masih positif, tapi secara year on year laba Telkom ya di kuartal 1 2024 ini mengalami penurunan sebesar 400 miliaran. Jadi kita cek juga ya secara rasio keuangan, cash-nya 29,5 triliun, total aset 288 triliun, liabilitas 123 triliun, dan total ekuitasnya 141 triliun. Untuk debt to equity ratio saham Telkom ini tentunya masih cukup aman ya, dengan DER 87%-an. Net profit marginnya 16,17%, ini juga masih sangat menarik ya sebenarnya. Lalu untuk dividen di tahun 2023 lalu yieldnya mencapai 5,16%. Tentu saja ini dikarenakan harga saham Telkom ya per hari ini itu sedang mengalami penurunan. Lalu kita cek dari return on asset ya 8,40% dengan return on equity 17,04%, yang mana sebenarnya fundamental dari Telkom ini masih sangat menarik. Hanya saja memang kuartal 1 2024 secara year on year itu masih mengalami penurunan. Jadi kita akan lihat apakah kuartal 2 nanti ada kenaikan baik secara kuartalan ataupun year on year. Nah, kita akan nantikan ya laporan keuangan kuartal 2 2024 nanti ya, biasanya muncul di pertengahan tahun ya guys ya. Oke guys, jadi untuk Telkom sendiri ya, memang ini salah satu saham yang rutin membagikan dividen setahun sekali ya, sejak tahun 2017. Nah, sebelum tahun 2017 ini pernah ya beberapa kali membagikan dividen 2 kali dalam setahun, yaitu tahun 2009, 2010, lalu di tahun 2016 juga ya sempat bagi dividen 2 kali dalam setahun, tapi rata-ratanya memang Telkom ini hanya membagikan dividen 1 kali saja dalam 1 tahun. Nah, secara imbal hasil ya guys ya, untuk dividen Telkom sendiri memang rata-rata itu membagikan dividen yield kisaran 3-4%-an saja. Nah, di tahun 2021 ini kemungkinan harganya masih cukup murah dan mulai rebound kembali ya. Jadi yieldnya ini bisa mencapai 9,20%-an ya. Ini kemungkinan harga sahamnya sedang turun. Jadi saat dividennya dibagikan ini yieldnya memang cukup tinggi. Nah, tentunya dividen yield itu akan sangat berpengaruh ya seberapa besar range yang teman-teman miliki ya.
seberapa besar atau seberapa mahal average harga yang teman-teman punya, itu juga bisa mempengaruhi besaran dividen yield. Makanya kita tetap fokus ya, meskipun sahamnya bagus dan rutin bagi dividen, itu kita tetap harus fokus untuk mencari harga murahnya. Ya, jadi belilah saham bagus di harga murah, guys, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya. Ingat kata-kata saya tersebut ya. Ketika kita mau membeli saham bagus, itu seharusnya ya kita belinya di harga murah. Jadi ketika harga sahamnya tertekan, seharusnya kita memberanikan diri ya untuk melakukan entry point terhadap saham-saham bagus tersebut. Nah, kalau misalkan kita berbicara ya terkait dengan chartnya Telkom ya, kita zoom misalkan ya di beberapa minggu ke depan, beberapa minggu ke belakang, ini memang harga saham Telkom ya sejak dari 4.200-an ini sudah turun lumayan cukup dalam, guys. Kalau misalkan kita ukur ya 4.200-an ini sampai di 3.110 ya, sempat turun hari ini bahkan ke 3.110, ini sudah turun sekitar 26%-an. Jadi untuk Telkom kalau misalkan kita perhatikan ya memang sudah ada jenuh jual ya atau oversold. Tapi Telkom ternyata ya per hari ini meskipun ada kenaikan 1,56% pada harganya dan sempat turun ke 3.110 ya. Ini sebenarnya Telkom masih dalam fase distribusi, guys. Ya, masih dalam fase distribusi. Beberapa investor asing ternyata masih mendistribusi saham Telkom ya. Seperti JP Morgan ini juga masih distribusi, tapi UBS Sekuritas ternyata mulai akumulasi terhadap saham Telkom. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalkan memang melihat ini sebagai peluang, bisa coba cicil beli ya, di sekitar range 3.100 sampai 3.300-an. Hanya saja lebih murah ya, range yang teman-teman beli itu lebih untung ya buat teman-teman. Jadi, kemungkinan ya, Telkom ini masih bisa terkonsolidasi, masih bisa sideways saja, kisaran 3.100 sampai 3.300-an. Tapi kita berharap ya Telkom bisa turun ya, meskipun turunnya ya kita harapkan tidak lebih rendah di bawah 3.100. Jadi kalau misalkan dia turun sideways gitu ya, kita bisa ambil di bawah 3.200 ya, misalkan di 3.150, 3.160 gitu guys ya, kita bisa ambil di range tersebut. Ya, jadi agar average kita itu masuk ke average yang termurah. Jadi untuk range termahalnya bisa teman-teman tandai ya di 3.250 sampai 3.300, itu untuk area resisten, sedangkan untuk area supportnya di 3.110 sampai di 3.200-an, yaitu menjadi titik support terdekat ya guys ya untuk melakukan akumulasi terhadap saham Telkom, seperti itu guys ya. Nah, kita akan coba bahas juga ya untuk prediksi dividen saham Telkom. Sebenarnya per tahun 2024 mengalami kenaikan laba bersih dari 20,7 triliun menjadi 24,5 triliun. Untuk EPS-nya sendiri ya ini di 248 ya per lembar sahamnya. Dengan DPR berpotensi bagi 60 sampai 80%. Ya, jadi untuk dividen payout ratio-nya kalau misalkan kita lihat secara historis tahun 2022 tahun 2021 DPR-nya bisa bagi 60 sampai 80%. Ya tergantung ya kebijakan perusahaan, usulan dari manajemen, dan juga persetujuan dari para investor. Kira-kira akan bagi DPR berapa menurut teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sedangkan untuk dividen full-nya ini bisa bagi 149 per lembar saham ya sampai 198 rupiah per lembar saham jika DPR-nya 80%. Maka dividen yield-nya di harga saat ini ya 3250 ini bisa ya bagi 5 sampai 6%-an. Ya, ini sebenarnya cukup oke guys ya, mirip-mirip dengan dividen yield-nya saham-saham sektor perbankan. Hanya saja untuk Telkom ya berbeda cerita. Untuk saham perbankan ketika dia sudah bagi dividen, harga sahamnya masih bisa naik tinggi ya, masih bisa sideways di atas. Jadi ada kesempatan sebenarnya buat teman-teman untuk jualan ya setelah dividen. Itu khusus untuk saham-saham big cap perbankan. Ya, untuk bank second liner juga sebenarnya ada potensi seperti itu. Jadi setelah kita dapat dividen, ada potensi dia turun tapi akan kembali menguat ya. Sedangkan untuk Telkom, posisi harga sahamnya itu untuk per hari ini ya, di jangka waktu ini sekitar ya mungkin beberapa bulan ya, harga sahamnya sudah turun 26%-an. Jadi menjelang pembagian dividen, Telkom harga sahamnya turun dan posisinya juga sedang di bawah gitu guys. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang bagus untuk kita coba cicil beli ya guys ya untuk saham Telkom.
di beberapa minggu ke depan. Nah, jadi dividen yield ya tentunya ini akan sedikit berbeda jika teman-teman dapat di harga murah, misalkan di 3.150, misalkan ya, 3150. Tinggal kita ganti saja 3150. Ya, jadi ada sedikit kenaikan sebenarnya ya, 5% lebih atau 6% lebihan ya. Soalnya kalau di Corel, di Excel itu memang ya untuk dividen yield-nya biasanya dibulatkan gitu guys. Tapi pastinya akan ada sedikit perbedaan ya kalau misalkan kita menggunakan kalkulator. Nah, kita akan kembalikan ke 3250. Oke guys, jadi gimana nih untuk saham Telkom menurut teman-teman? Apakah ini sebuah peluang bagus untuk kita mulai cicil beli atau ini masih kita wait and see dulu aja? Kalau misalkan saya pribadi ya seperti yang tadi saya bilang ya guys ya, untuk melakukan cicil beli pastikan dia terkonsolidasi dan mulai terlihat adanya tanda-tanda akumulasi kembali. Lalu kita perhatikan area supportnya ya, kita pastikan beli di area support sekitar 3110 sampai 3150 dan kita usahakan beli di bawah 3200. Untuk range 3250 sampai 3300 ini menjadi titik resisten yang kita katakan ya, memang kita belinya tunggu di support saja seperti itu. Kecuali memang Telkom besok naik lebih cepat gitu guys ya, dan ada akumulasi, kemungkinan ya mau nggak mau kita belinya di bawah 3400-an seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.